Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah. Perkenalkan, saya Diah Mutiara, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1973. Latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan S1, program studi pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Jakarta, untuk S2 program studi manajemen sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan program S3 di program studi manajemen pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada saat ini saya menjadi dosen tetap di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keilmuan saya. Mata kuliah tersebut seperti mata kuliah supervisi pendidikan agama Islam, mata kuliah manajemen pesantren dan ilmiah, dan salah satunya adalah mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Pada mata kuliah ini sebagai dosen, saya membuat RPS berbasis OB dengan CPMK 1, menguasai manajemen pendidikan Islam sebagai acuan mengelola pendidikan. CPMK 2, menginternalisasi unsur-unsur manajemen pendidikan Islam dalam pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. CPMK 3, menguasai metodologi materi manajemen pendidikan Islam sebagai dasar pengembangan pengelolaan pendidikan Islam. CPMK 4, menganalisis, mendalami materi-materi manajemen pendidikan Islam secara tekstual dan kontekstual sesuai perkembangan. CPMK 5, mampu mengutarakan bahasan kajian manajemen pendidikan Islam secara cerdas dan profesional untuk peningkatan kinerja. CPMK 6, mampu memberikan argumentasi keilmuan manajemen pendidikan Islam dalam acara keilmuan subpendidikan Islam. CPMK 7, mampu mengimplementasikan teori-teori manajemen pendidikan Islam dalam semua unsur yang terlibat dalam pendidikan Islam. Dan CPMK 8, mampu merumuskan konsep-konsep manajemen pendidikan Islam dalam operasional kebijakan pendidikan Islam. Sub CPMK adalah sebagai berikut. Sub CPMK 1 menjelaskan kuliah pengantar manajemen pendidikan Islam, tugas dan pembagian kelompok, dan RPS. Sub CPMK 2 menganalisis pengertian ruang lingkup manfaat, tujuan, dan pendapat pakar. Sub CPMK 3 menganalisis eksistensi manajemen pendidikan Islam, kualitas standing kependidikan, administrasi, dan organisasi. Sub CPMK 4 adalah menganalisis manajemen kurikulum, kesiswaan, keuangan perpustakaan. Sub CPMK 5 menganalisis peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Sub CPMK 6 menganalisis permasalahan, harapan, ancaman, tuntutan zaman pada manajemen pendidikan Islam. Sub CPMK 7 menganalisis manajemen komunikasi, kehumasan, kerjasama, pelatihan, dan rekrutmen. Sub CPMK 9 menganalisis manajemen pesantren, madrasah, dan pendidikan tinggi Islam. Sub CPMK 10 menganalisis manajemen mutu dan sarana prasarana pendidikan Islam. Sub CPMK 11 menganalisis manajemen kehumasan dan marketing pendidikan Islam. Sub CPMK 12 menganalisis manajemen layanan dan struktur pendidikan Islam. Sub CPMK 13 menganalisis kepemimpinan, memotivasi, mengarahkan jiwa leadership. Dan sub CPMK 14 adalah menganalisis manajemen produktivitas, kebijakan, organisasi, dan mutu dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam perkuliahan manajemen pendidikan Islam ini, mahasiswa diajarkan konsep, prinsip, dan praktek manajemen yang diterapkan dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah dan pesantren maupun non-formal seperti majelis taklim dan TPA. Tujuan dari mata kuliah manajemen pendidikan Islam ini adalah agar mahasiswa mampu memahami teori-teori dasar manajemen pendidikan Islam serta memiliki keterampilan praktis dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,
dan mengevaluasi kegiatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Baiklah, marilah bersama-sama kita saksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah darinya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa duduk dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Falaq yang akan dipimpin oleh teman kita, Dihya Ahmad Yasin. Yang lain nanti mengikuti. Silakan Dihya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Ya, anak-anakku sekalian, sudah pernah kita bahas bahwa apa sih manajemen itu, gitu ya. Yang mudah ketika kita berbicara tentang manajemen, manajemen itu adalah proses mengatur, ya, mengatur, memanage tentang sesuatu, gitu ya. Sebelum kita berbicara tentang manajemen dalam fungsi, dalam lingkup yang lebih luas, kita juga sudah pernah masing-masing melakukan manajemen terhadap diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa sampai duduk di tempat ini adalah suatu proses manajemen. Ya, kalian melakukan perencanaan ya untuk memilih tempat kuliah, untuk memilih program studi, itu adalah suatu proses manajemen. Setelah itu kalian melakukan organizing yang mengatur ya sampai kalian bisa di sini untuk proses pendaftaran gitu ya, untuk melakukan proses pembayaran, ada tes narkoba, tes tertulis, itu adalah suatu proses organizing gitu ya dalam memanage diri kita untuk menjadi mahasiswa seperti itu. Setelah itu ada proses actuating. Di mana proses actuatingnya? Ya, sekarang ya kalian telah mengaktualisasikan benar apa yang telah kalian rencanakan, kalian organizing, kalian atur hingga kalian benar-benar bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini contohnya seperti itu. Terus melakukan controlling. Controlling itu apa? Proses evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi? Wah, udah semester 6 sampai saat ini saya dari proses perencanaan. Dan sudah disetujui proposalnya, skripsinya. Nah, itu suatu proses controlling, bahwa kalian bisa mengontrol ya sampai kalian bisa seminar proposal, itu adalah suatu proses controlling. Bagaimana bagi yang belum? Nah, itu juga proses controlling. Wah, saya berarti harus mengejar teman-teman saya yang sudah selesai proposalnya, skripsinya. Saya harus membuat mengevaluasi. Berarti saya harus memperbaiki proses perkuliahan saya, proses penyusunan proposal skripsi saya, agar di semester depan saya juga bisa ikut seminar proposal. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan manajemen atau memanage diri kita sendiri. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, kita untuk konsep dasar manajemen pendidikan Islam dalam unsur lingkup lembaga pendidikan Islam, apa sih manajemen pendidikan Islam ya? Manajemen pendidikan Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang penting dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Apa tujuan pembelajarannya? Adalah untuk mengembangkan konsep, prinsip, dan praktek manajemen
diterapkan dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah dan pesantren, maupun non formal seperti majelis taklim dan TPA. Kenapa? Ya, ditekankan bahwa calon-calon guru pendidikan agama Islam harus paham tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam, karena nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin suatu lembaga pendidikan, ya, terutama lembaga pendidikan Islam atau disebut sebagai manajer dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan itu adalah harus dari guru, unsur dari guru. Tidak boleh dari unsur yang lain, harus dari guru. Oleh sebab itu, kalian sebagai calon-calon pemimpin di suatu lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, harus memahami tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Oke, baik, selanjutnya ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, secara etimologis, manajemen diambil dari kata-kata manage, yang berarti mengemudikan, mengurus, memerintah, atau mengatur yang mudahnya. Nah, segala apapun di dunia ini itu harus ada proses manajemen. Tidak ada yang tidak diatur, tidak dikemudikan, itu bisa berhasil, itu tidak mungkin. Pasti ada suatu proses untuk memanajemen sesuatu, oke? Yang kedua, dalam konteks pendidikan, manajemen berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan. Jadi ini kalau dalam konteks lembaga pendidikan Islam, berarti kita berusaha untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam itu menjadi lembaga pendidikan yang unggulan. Jangan tertinggal. Justru lembaga pendidikan Islam ini harus maju, itu ya, harus lebih maju dari lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Dan yang ketiga, manajemen pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup peran strategis dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif. Ya, oke. Sini saya jelaskan sekali lagi ya. Manajemen pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup peran strategis dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif. Coba Oriza berikan contoh tentang pengertian manajemen pendidikan Islam yang saya sebutkan tadi. Silakan. Baik Bu, izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya kenapa manajer pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek administratif saja ya Bu? Nah jawabannya itu karena sebuah lembaga harus mampu berkolaborasi dengan lembaga yang lain, misalnya lebih tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi kekosongan yang ada Bu. Misalkan, karena kan sebuah lembaga yang sukses itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Kita perlu masukan dan saran. Nah masukan dan saran itu bisa kita lengkapi dengan membangun komunikasi yang baik dengan lembaga yang lebih tinggi. Misalkan dalam menghadapi sebuah tantangan, apa sih yang mereka lakukan strateginya? Nah, itu bisa juga kita terapkan untuk di lembaga kita. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik ya. Tadi bagus sekali contoh yang diberikan oleh Oriza. Ya, sekarang kita beralih kepada materi tentang urgensi manajemen dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen pendidikan Islam berfungsi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, manajemen pendidikan Islam membantu dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen pendidikan Islam mendukung pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang keempat, manajemen pendidikan Islam juga dibutuhkan pada aspek pengawasan dan evaluasi. Oke, ini sangat mudah dipahami sebenarnya ya. Jadi saya ingin coba satu orang untuk memberikan contoh nyata ya, tentang maksud dari manajemen pendidikan Islam berfungsi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Coba Didi Ageng Saputra memberikan contoh nyata tentang maksud dari urgensi ini. Silakan. Oke, baik Bu, izin menjawab. Jadi dari contoh tersebut, seorang manajemen tugasnya bukan hanya sekedar mengajar saja, akan tetapi manajemen juga harus membuat suatu kurikulum yang mengaitkan tentang nilai-nilai keislaman seperti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika guru mengajar pelajaran puasa, jadi guru juga harus mengajarkan tentang keutamaan, faidah dan juga manfaat terhadap peserta didik. Seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Di sini juga kita bisa lihat sejarah manajemen pendidikan Islam. Ya, bahwa manajemen pendidikan Islam itu kenapa ada gitu ya, karena dia memiliki akar yang dalam
dalam sejarah peradaban Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW kita sudah tahu ya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengajar untuk umatnya, gitu ya. Bagaimana beliau bisa memanage umat-umatnya untuk mengikuti pembelajaran dari beliau. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pengajar anak-anak usia dini. Beliau juga menjadi pengajar anak-anak remaja pada masanya. Beliau juga menjadi pengajar untuk orang-orang yang sudah tua atau sudah berumur. Beliau bisa memanage, menempatkan di mana posisi beliau pada saat itu. Itu adalah salah satu contoh bahwa kenapa pendidikan itu perlu di-manage seperti itu. Ya, kita harus mencontoh ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia tahu, dia bisa menempatkan di mana posisi belajar pada saat itu, apakah di khutab ya, di masjid, di rumah beliau gitu ya. Dia sesuaikan sehingga disebut dia dapat bisa memanage kelas dengan baik. Nah, itu adalah sejarah bahwa agama kita itu mempunyai Nabi Muhammad SAW adalah seorang tokoh ya, tokoh yang luar biasa ya, tokoh di atas segala-galanya gitu ya, yang harus kita ikuti. Kita patut bersyukur kita menjadi umatnya, karena beliau selain mengajarkan agama juga mengajarkan bagaimana kita memanage diri kita dengan baik, bagaimana memanage lembaga pendidikan dengan baik, sehingga sampai saat ini alhamdulillah ya, begitu banyak umat Islam yang cerdas, begitu banyak lembaga pendidikan Islam yang bagus, begitu banyak orang-orang yang sekarang semakin sadar akan kebenaran Islam. Di atas segalanya itu adalah merupakan kemampuan beliau dalam memanage agama, memanage bagaimana mendidik, memanage bagaimana umat-umatnya itu bisa menjadi penerus yang baik dalam kehidupan ini. Oke, demikian. Ada yang ingin bertanya? Baik, sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, perlu saya sampaikan bahwa saya sudah share di Edlink ya untuk tugas pertemuan perkuliahan pada hari ini. Jadi ada artikel tentang lembaga pendidikan Islam di Edlink yang nanti harus diberikan evaluasi dari masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswa masing-masing memberikan evaluasi deskriptif tentang artikel tersebut, jelaskan apa yang terjadi, yang disampaikan dalam artikel tersebut, dan berikan komentar dan pendapat Anda semua. Dan jawaban juga langsung di-upload di Edlink. Demikian tugas perkuliahan pada hari ini. Paham semua? Oke, baik. Dengan demikian kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika pada perkuliahan kali ini ada kesalahan yang tentunya jika kesalahan itu terjadi tidak saya sengaja. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa saya di kelas Manajemen Pendidikan Islam, program studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta telah selesai, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.